Terus kalau menangkan juruan, Bapak Ari Wibowo Kurniawan, kami persilahkan. Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah terdengar suara saya? Gelar? Dengar jelas, Bapak? Ya. Ya. Suaranya kayaknya double ya itu ya. Jelas terdengar, Pak. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Andreas Yoga Aditama, Ketua Tim Evaluasi Pusat Penguatan Karakter Puspeka. Yang saya hormati Pak Adrianus Patiung, Ketua Tim Kerja Studi Didik Direktorat SMK, Bapak dan Ibu Kepala SMK seluruh Indonesia, kemudian juga Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, serta seluruh peserta webinar yang bahagia. Bapak dan Ibu Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan yang saya hormati, kita semua menyadari bahwa pembangunan sumber daya manusia yang unggul merupakan salah satu kunci terwujudnya Indonesia Emas 2045. Namun, tentu saja perjalanan pendidikan kita saat ini masih menghadapi berbagai tantangan yang semakin tahun ini semakin serius gitu ya. Dengan adanya perkembangan teknologi, perkembangan budaya ya, yang terjadi di belahan luar sana, yang tentu mempengaruhi pola pikir dan pendidikan yang ada di Indonesia. Tantangan serius itu berupa di sekolah kita ada ekosistem yang masalah kesehatan fisik dan psikis, adanya juga adiksi gawai, perangkat-perangkat handphone gitu ya, yang sangat mempengaruhi pola hidup anak didik kita, apalagi juga sekarang marak sekali pornografi, judi online, dan bahkan narkoba. Untuk menjawab tantangan tersebut, maka kita di barisan terdepan dalam bidang pendidikan sekolah menengah kejuruan diwajibkan untuk bisa menyiapkan peserta didik kita itu memiliki karakter-karakter yang kuat, gitu ya. Karakter utama bangsa kita yang tidak boleh luntur dengan perkembangan teknologi. Yang pertama adalah religius, kemudian bermoral, sehat, cerdas, dan kreatif gitu ya, kerja keras, disiplin, ya, atau kemudian mandiri dan bermanfaat bagi orang lain. Tentu saja kedelapan karakter ini tidak akan tumbuh kalau di sekolah kita tidak ada ekosistem yang membiasakan pendidikan karakter itu dapat berjalan dengan baik gitu ya. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sudah mengeluarkan surat edaran bersama nomor 1 tahun 2025 tentang penguatan karakter melalui pembiasaan di satuan pendidikan. Ibu dan Bapak, penguatan karakter ini tidak bisa dengan pendekatan yang sifatnya insidental, yang sifatnya yang sifatnya sementara, tetapi harus terstruktur. Ya, ibaratnya kita akan menghasilkan sebuah pohon yang besar, maka untuk bisa terlihat bersama-sama ya, maka akarnya harus diperkokoh, akar-akarnya harus diperkuat dengan adanya pemupukan yang berupa kebiasaan-kebiasaan yang akan kita nanti narasumber jelaskan. Ini menjadi penting Bapak Ibu. Mungkin saat ini ada pendekatan yang sifatnya instan, ya, instan dengan sistem bootcamp, ya, misalnya seminggu, 2 minggu, ya, sebulan, 2 bulan, tetapi ini tidak akan membekas lama. Oleh karena itu kita sadar betul bahwa pendidikan karakter di SMK itu harus dimulai dari kelas 10, 11, dan 12. 3 tahun lah. 3 tahun kita kawal secara ekosistem yang baik. Harapannya
ya setelah keluar dari SMK maka akan tumbuh pohon-pohon yang nanti dia akan semakin kokoh dan kuat tanpa ada pendampingan dari kita lagi gitu ya. Jadi ini penting. Mengapa sih SEB ini diperlukan? Ini untuk mengukuhkan kembali, menguatkan kembali komitmen kita di Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan. Ya, karena apa? Zaman semakin berubah, teknologi semakin maju pesat. Sarung BHS Tapi sudah ada satu sejak yang tahun harus kita jaga, yaitu 1953. kemampuan kita beradaptasi terhadap perubahan zaman. Itulah yang menyebabkan kita bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Tentu saja kita kembali ke basic, yaitu mulai dari pembiasaan karakter-karakter kita, burung merpati terbang ke hulu, karakter 7 anak singgah sebentar hebat, di pohon randu, kemudian pagi ceria, ya, dengan adanya yang sudah sejak lama di SMK itu sudah ada, seperti gerakan mari hadir kepanduan, dan simak kepramukaan, ya, bakat, minat, dan seterusnya. Tentu saja nanti karena generasi yang masuk ke SMK saat ini adalah generasi alfa, generasi milenial, tentu pendekatannya harus kita cari yang terbaik, yang sesuai dengan karakter anak didik kita. Baik, saya berharap Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah, saya titip pesan khususnya pada Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan, karena ini Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan yang bertanggung jawab mengawal program ini di sekolah, bantu Bapak Kepala Sekolahnya untuk bersama-sama ya menciptakan anak didik kita yang memiliki karakter yang kuat, karena itulah yang akan menyelamatkan lulusan SMK agar bisa beradaptasi pada masa yang akan datang. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka webinar Surat Edaran Bersama nomor 1 tahun 2025 tentang penguatan dengan karakter melalui pembiasaan di Satuan Pendidikan SMK secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi setiap langkah dan ikhtiar kita bersama dalam rangka menunjukkan generasi emas unggul 2045 untuk Indonesia yang semakin jaya sepanjang masa. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih pada Bapak Ari Bowo Kurniawan selaku Direktur SMK Kementerian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ari Bowo Kurniawan selaku Direktur SMK yang telah menyampaikan sambutan sekaligus arahan. Kami persilahkan Bapak untuk melanjutkan agenda selanjutnya. Terima kasih Mas Gelar. Sudah berkenan hadir untuk menyampaikan sambutan dan arahan. Terima kasih Bapak. Masih. Saya izin Bapak Ibu yang ya. hormati, baik Bapak, terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak paparan dari narasumber utama kita pada webinar kali ini. Burung merpati terbang ke hulu, singgah sebentar di pohon randu. Mari hadir dan simak selalu, siapkan catatan agar fokus tertuju. Kepada Bapak Andreas Yoga Aditama, Ketua Tim Evaluasi dari Karakter Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Mas Gelar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Nama bulan ini.
Baik, saya izin screen share. Sebentar. Baik. Semoga sudah tampak ya, Mas Gelar ya. Sudah, baik. Bapak Ibu, dua poin utama yang akan saya sampaikan pada webinar ini adalah bagaimana kita akan melihat penguatan pendidikan karakter melalui pembiasaan di satuan pendidikan yang kita rangkum, Bapak Ibu kenal mungkin ya sebagai gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, pertemuan pagi ceria, dan gerakan kepanduan dan ekstrakurikuler. Kita akan melihat bagaimana pemantauan implementasi di sekolah Bapak Ibu, dan kita juga akan melihat dampak dari kebijakan ini. Semoga Bapak Ibu sudah pernah menerima dan membaca surat edaran bersama 3 menteri, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Agama, dan juga Menteri Dalam Negeri. Jadi ada 3 kebijakan yang sudah di-launching di akhir tahun 2024 dan buku panduannya juga sudah dipublikasikan di bulan lalu. Semoga Bapak Ibu sudah membaca dan kami juga berharap di sekolah sudah mulai yang seperti disampaikan Pak Direktur tadi, sudah mulai dilakukan pembiasaan kepada siswa untuk bagaimana 7 kebiasaan itu sudah mengakar kuat sehingga dapat menjadi kebiasaan yang akan dilakukan secara konsisten oleh siswa sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, sekilas bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mendengar tentang surat edaran bersama ini, bahwasanya kita Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sudah meluncurkan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi ada 7 kebiasaan yang sekiranya wajib dimiliki oleh peserta didik dari jenjang PAUD hingga SMK dan nanti akan melekat ke kehidupan mereka selanjutnya. 7 kebiasaan ini dimulai dari bangun pagi, kemudian beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Terdengar biasa ya Bapak Ibu ya, karena ini memang yang disampaikan oleh Pak Menteri, ini adalah kebiasaan yang wajib dimiliki oleh semua peserta didik. Tapi terkadang karena kita menganggap itu adalah sebagai suatu hal yang biasa, terkadang kita lupa untuk selalu sebagai guru, sebagai pendidik dan tenaga kependidikan lupa mengingatkan bahwa siswa itu harus diajarkan, dibiasakan, dan juga diberikan pemahaman kenapa kebiasaan-kebiasaan itu penting sehingga siswa itu punya kemauan dari dalam dirinya sendiri untuk bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan ini. Dan juga ada pertemuan pagi ceria Bapak Ibu. Jadi bagaimana sekolah itu menjadi tempat yang menggembirakan, aman, nyaman, dan menggembirakan untuk siswa. Jadi di awal, di pagi hari, sebelum kegiatan belajar dan mengajar, ada kegiatan yang membangun semangat mereka, membangun mood mereka. Nah, ada 3 kegiatan yang bisa dilakukan untuk pertemuan pagi ceria. Yang pertama ada senam anak Indonesia hebat. Semoga ya Bapak Ibu di sekolah setidaknya sudah pernah 1 kali melakukan senam anak Indonesia hebat, atau ada yang sudah setiap hari melakukan ya. Yang kedua itu terkait menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bagi yang sudah secara rutin untuk melaksanakan upacara tentunya sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian untuk berdoa sesuai keyakinan. 3 pembiasaan untuk pertemuan pagi ceria ini Bapak Ibu nanti akan saya jelaskan lebih lanjut lagi. Ini semoga sudah dilakukan dan akan dilakukan terus secara konsisten. Yang ketiga itu adalah gerakan kepanduan dan ekstrakurikuler lainnya, GKE. Nah Bapak Ibu, ekstrakurikuler pasti sudah dilakukan ya di sekolah Bapak Ibu. Tapi apakah Bapak Ibu juga sudah mentautkan ataupun mengintegrasikan pendidikan karakter di ekstrakurikuler? Itu yang menjadi pertanyaan. Jika sudah, kami berikan apresiasi. Tapi jikalau belum, ini kita sudah mulai harus memikirkan bagaimana penguatan pendidikan karakter melalui pembiasaan di satuan pendidikan itu sudah mulai masuk di ekstrakurikuler. Jadi bukan hanya sekedar ekstrakurikuler di programnya, tapi juga guru pendamping ataupun nanti pelatih dari ekstrakurikuler terus-menerus memberikan menyangkutkan apa yang dilakukan di ekstrakurikuler tersebut kepada karakter-karakter yang ingin kita bentuk. Ini
untuk surat edaran bersama, Bapak Ibu, ini tadi juga sudah saya jelaskan bagaimana untuk 7 kebiasaan ini memang perlu melibatkan catur pusat pendidikan, bukan hanya sekolah ya. Karena kalau kita lihat, bisa dilihat dari 7 kebiasaan ini, ada kebiasaan yang bisa dilakukan hanya di rumah, ada yang bisa dilakukan di sekolah, dan ada yang bisa di keduanya. Jadi memang perlu Bapak Ibu nanti wakil kepala kasih kesiswaan ya untuk mencoba memikirkan untuk pertemuan-pertemuan orang tua itu juga akan menyampaikan beberapa kebijakan yang ada di pemerintah di Kemendikbudrismen, terutama ini gerakan 7 kebiasaan Indonesia hebat. Jadi bagaimana terkait bangun pagi, beribadah, berolahraga dan selanjutnya itu orang tua juga sudah diberikan pemahaman sehingga nanti bisa membantu Bapak Ibu di sekolah. Jadi di rumah itu orang tua juga punya peran dan tanggung jawab untuk memastikan pembiasaan itu dilakukan kepada siswa secara teratur setiap hari, setiap bulan, sepanjang tahun. Ini kita akan juga dari pemerintah pusat juga pasti nanti akan melibatkan masyarakat dan juga media ya, karena di era digital seperti ini pengaruh media itu sangat besar karena satu hari yang oleh siswa itu berapa jam yang mereka habiskan di media sosial tentunya, tapi tidak hanya peran dari pemerintah pusat, dan nanti juga dari pemerintah daerah melalui dinas di bidang pendidikan, juga dari sekolah. Olahraga ini menjadi salah satu poin penting yang harus dibiasakan. Investasi kesehatan jangka panjang itu melalui olahraga. Kemudian makan sehat dan bergizi. Memang mungkin tidak semua anak memiliki akses ke makan sehat dan bergizi ya. Kalau di Bapak Ibu nanti silahkan buka di buku panduan, itu ada isi piringku. Jadi apa saja yang itu isi piringku menurut Kemenkes ya, bahwa apa saja yang sebenarnya dibutuhkan untuk setiap hari anak-anak kita makan. Ya memang secara umum tentunya harus ada sumber karbohidrat 150 gram, kemudian protein 75 sampai 100 gram, kemudian serat 150 gram dan seperti itu. Nah, ini banyak mungkin sebagian kecil ya, ada beberapa anak-anak yang tidak pilih-pilih makan, maksudnya pilih-pilih makan ya. Dan Bapak Ibu di sekolah tentunya boleh mengintegrasikan pemahaman ini kepada dalam mata pelajaran Bapak Ibu. Jadi memang anak-anak sekarang kan butuh diberikan alat kesehatan jangka panjang itu melalui olahraga. Kemudian makan sehat dan bergizi. Kita harus memang konsumsi protein, apa kita harus mengkonsumsi misalnya ada kandungan lemak itu seperti apa, itu kita harus jelaskan supaya mereka juga punya kesadaran, punya pemahaman kemudian membentuk kesadaran bahwa mereka memang harus melakukan ini. Kemudian rajin belajar Bapak Ibu. Tentu kita yakin ya anak-anak siswa kita sudah rajin belajar, mereka di sekolah sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, kemudian di rumah dilanjutkan dengan beberapa menyelesaikan tugas ataupun PR yang diberikan Bapak Ibu guru. Tapi kita juga tidak lupa pengembangan diri itu tidak terbatas hanya dari pengetahuan yang diterima dari sekolah ataupun guru. Kita juga harus bisa mendorong peserta didik untuk membaca hal-hal lain yang secara umum itu akan membantu mereka di kehidupan mereka selanjutnya, kehidupan mereka yang akan datang. Pengetahuan-pengetahuan umum yang tidak terbatas pada akademik, tapi juga keterampilan sehari-hari, keterampilan khusus yang akan mereka butuhkan dalam dunia pekerjaan ataupun life saving skill dan lain-lain. Kemudian kita berbicara tentang bermasyarakat, bagaimana
kita juga melihat ya beberapa kasus anak yang pulang sekolah itu sudah di kamar mengurung diri, melakukan aktivitasnya sendiri dan tidak pernah bersosialisasi bahkan dengan keluarganya. Nah, ini pemahaman terkait bermasyarakat ini pentingnya kita punya soft skill untuk berkomunikasi, bersosial dengan orang lain harus dibiasakan bagaimana sekolah memberikan ruang-ruang yang dalam tanda petik sedikit memaksa, karena memang sudah kita buka ruangnya, ya kita ajak untuk siswa untuk berpartisipasi di sana, untuk berinteraksi dengan teman-teman satu sekolahnya, ataupun memang ada wadah untuk melibatkan sekolah lain ataupun masyarakat di sekitar sekolah. Dan terakhir, tidur cepat Bapak Ibu. Ini salah satu tantangan sebenarnya yang paling besar. Jadi kalau di survei awal yang kami lakukan itu Bapak Ibu, memang siswa-siswa sekarang ini dengan karena melekatnya dengan gadget, dengan gawai, itu waktu tidur mereka relatif tidak cukup kalau misalnya kita lihat dari tabel kebutuhan waktu tidur. Bapak Ibu bisa akses di buku panduan ya, ada untuk anak usia berapa, itu kebutuhan tidurnya berapa. Misalnya kalau SMA SMK kalau tidak salah 8 sampai 9 jam sehari yang dianjurkan. Nah, itu kalau kita lihat banyak sebagian besar itu menyepelekan itu dan tidur larut malam sehingga mempengaruhi besoknya. Nah, ini secara umum ya Bapak Ibu tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bapak Ibu, kami arahkan untuk membuka panduan, nanti ada tautannya. Silakan untuk Bapak Ibu baca. Panduan itu disediakan untuk pendidik, untuk guru dan juga untuk orang tua. Kita masuk ke pertemuan pagi ceria. Tadi sudah saya sampaikan bahwa Bapak Ibu wajib ya mengakses video Senam Anak Indonesia Hebat ada di YouTube Kemendikbud. Itu untuk kalau mau ada yang ketukan-ketukan ada di YouTube Cerdas Berkarakter yang dipunya Puspeka. Jadi Bapak Ibu kalau sesuai dengan surat edaran bersama nomor 1 tahun 2020 integrasikan penguatan karakter dalam ekstrakurikuler. Bagaimana Bapak Ibu menghubungkan aktivitas-aktivitas di ekstrakurikuler dengan penanaman karakter peserta didik? Itu yang jadi pertanyaannya. Ini ekstrakurikuler juga arahan Pak Menteri juga akan kita gaungkan kembali semuanya siswa melalui ekstrakurikuler itu salah satu pembiasaan dari bermasyarakat dan juga ya kalau olahraga dia jadi berolahraga, kalau dia untuk bidang misalnya kelas bahasa, kelas mata pelajaran termasuk belajar, kalau dia ekstrakurikuler keagamaan termasuk beribadah. Jadi ekstrakurikuler ini bisa menjadi salah satu pintu ataupun wadah yang bisa digunakan sekolah untuk membiasakan 7 kebiasaan anak Indonesia Bapak Ibu. Jadi mohon untuk mulai direncanakan dengan lebih baik di tahun depan. Nah, ini secara umum ya Bapak Ibu ya. Kalau nanti paparan ini akan kita bagikan, jadi Bapak Ibu bisa nanti mengakses surat edaran bagi yang belum. Buku panduan itu ada di salin dia berikutnya, dan kemudian ada juga sudah ada surat edaran Dirjen PDM Bapak Ibu ya terkait PPKPSP, ini singkatannya dari penguatan pendidikan karakter melalui pembiasaan di satuan pendidikan PPKPSP. Nah Bapak Ibu, kami juga sedang menyusun masih tahap finalisasi untuk petunjuk teknis. Jadi turunan dari surat edaran bersama 3 menteri ini kemudian diturunkan kepada Juknis yang nanti akan digunakan sebagai
landasan hukum dari pemerintah daerah untuk bisa melakukan program ataupun kegiatan ataupun menganggarkan kegiatan untuk mendukung kebijakan gerakan 7 kebiasaan Indonesia Hebat, program pertemuan pagi ceria, dan gerakan kepanduan dan ekstrakurikuler. Kita juga sudah bersama Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu melihat Instagram dari Direktorat SMK, Instagram dari Cerdas Berkarakter, Instagram Komunikasma, sudah banyak kampanye dan aktivasi Bapak Ibu, dan silahkan kalau boleh info sedikit, misalnya di Pusat Penguatan Karakter saat ini sedang ada lomba cover lagu 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat, total hadiah 150 juta. Silahkan kalau boleh info sedikit, misalnya di Pusat Penguatan Karakter saat ini sedang ada lomba cover lagu 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat, total hadiah 150 juta, kalau tidak salah atau lebih ya. Boleh dicek, itu Bapak Ibu yang anak didiknya punya, misalnya punya kemampuan untuk di band ataupun solo vokal, silahkan untuk mendaftar di sana. Nah, Bapak Ibu, kita masuk kepada inti kedua dari pertemuan hari ini, yaitu kita akan melakukan evaluasi Bapak Ibu dari dampak kebijakan PPK PSP ini, penguatan pendidikan karakter melalui pembiasaan di satuan pendidikan. Bahwasanya kita akan membandingkan Bapak Ibu di akhir tahun ini dengan sekarang, kondisi awal bagaimana perubahan di peserta didik, di siswa, di guru atau di sekolah. Jadi kita akan mengambil bersama-sama dengan seluruh SMK Indonesia, itu akan mengambil data baseline, data awal untuk evaluasi implementasi kebijakan Bapak Ibu. Yang kalau Bapak Ibu sudah menerima surat, baik itu dari Dinas Pendidikan, dari BPMP, ataupun dari Direktorat SMK, di surat tersebut dinyatakan bahwa pengisian evaluasi instrumen ini dilakukan pada bulan Mei, mulai dari minggu ini sampai dengan minggu depan. Jadi Bapak Ibu mohon kemudian mengakses, melihat ya, kalau sudah menerima surat tersebut dibaca, karena di sana ada ketentuan dan panduan yang juga akan saya jelaskan pada kegiatan pagi hari ini. Ini untuk panduan Bapak Ibu ya, tautannya ada di sini, bit.ly _panduan strip 7KIH, silahkan diunduh. Di sini banyak manfaat yang bisa Bapak Ibu peroleh, silahkan Bapak Ibu unduh. Nah, kemudian ini sepintas Bapak Ibu ya, terkait pelaksanaan evaluasi. Jadi bahwasanya di dalam juknis, petunjuk teknis yang akan diluncurkan, itu ada proses evaluasi yang dilakukan oleh satuan pendidikan dan juga pemerintah daerah 1 kali dalam minimal dalam 1 tahun, yang mana untuk tahun depan itu sebelum 10 Mei, tapi khusus tahun 2025 ini karena kebijakan baru, kita cukup untuk dilakukan sebelum 10 Mei, maka kita buka sampai 31 Mei. Bapak Ibu nanti akan secara umum akan mendapatkan tautan yang itu akan diisi oleh satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah, selain itu Bapak Ibu, kami juga meminta bantuan dari terutama kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan ya, untuk mengumpulkan praktik baik penerapan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat di sekolah, dan juga bagaimana itu di dokumentasi ya Bapak Ibu, bentuknya bisa foto, bisa video dengan narasi, bisa juga apa yang dilakukan pengintegrasian itu di pembelajaran itu boleh dikumpulkan praktik baik pilihan saja Bapak Ibu, tidak harus setiap hari dokumentasikan, tapi kalau ada ada kegiatan-kegiatan yang sekiranya Bapak Ibu itu baik dan bisa disebarluaskan ke sekolah-sekolah lain se-Indonesia, tolong disiapkan dokumentasinya, karena di tautan evaluasi ini akan salah satunya kepala sekolah, perwakilan kepala sekolah akan mengisi mengunggah praktik baik yang sudah dilakukan sekolah. Kemudian, nah ini Bapak Ibu yang sudah disampaikan yang tertera di dalam surat pengantar Ibu
Sekretaris Jenderal Ibu Suharti bahwasanya untuk dari SMK ini akan yang mengisi, yang akan yang berperan sebagai responden adalah peserta didik, siswa, guru, dan kepala sekolah. Jadi tidak ada orang tua. Nah, siapa siswa yang akan dilibatkan? Itu adalah siswa kelas 11, Bapak Ibu. Jadi bukan kelas 12 karena mungkin sudah selesai ujian ataupun sudah dalam tahap akhir ya Bapak Ibu, dan bukan kelas 10 yang memang sekiranya belum mendapatkan intervensi yang cukup banyak. Sudah seperti pembiasaan yang sudah dilakukan sekolah. Jadi hanya kelas 11 dan jumlahnya cukup 30, maksimal 30 ya. Yang tandanya salah ya. Maksimal 30 siswa per sekolah. Jadi itu bisa, nah ini, jadi 30 peserta didik itu bisa satu rombel. Kalau SMK saya rasa satu rombelnya itu sudah lebih dari 30 ya. Kalau misalnya satu rombel itu lebih dari 30, silahkan dipilih 30. Kalau misalnya satu rombel kurang dari 30 atau tidak ada dalam hal hanya satu kelas untuk kelas 11, Bapak Ibu bisa memanfaatkan berapapun yang ada di sekolahnya. Untuk kelas 11 di SMK tertentu, di SMK A itu hanya ada 19 peserta didik di kelas 11. Ya sudah, yang dipakai untuk pengisian instrumen ini yang berperan sebagai responden itu 11 orang, 19 orang. Tetapi kalau misalnya terpecah rombelnya, jadi ada di misalnya di kelas 11 jurusan A, kelas 11 jurusan B misalnya, itu ada lebih, ada misalnya ada 20-20, nah itu Bapak Ibu misalnya bisa ambil yang 15-15 untuk bisa memenuhi kuota 30. Jadi kuotanya 30, diupayakan 30, tapi kalau misalnya tidak ada itu bisa jumlah di sekolahnya berapa. Lalu kemudian tolong diperhatikan untuk proporsi Bapak Ibu, laki-laki dan perempuan. Ini untuk yang bisa ya Bapak Ibu ya, SMK yang memang mayoritas laki-laki ya disesuaikan saja. Proporsi ini lebih ke proporsi di sekolah Bapak Ibu, jadi menyesuaikan. Kalau misalnya memang proporsi di sekolah, misalnya contoh ya, ini saya tidak berbicara yang normal 49-51 kalau rata-rata di Indonesia ya. Misalnya berbicara misalnya 80-20. Jadi secara umum di sekolah itu 80% laki-laki, 20% perempuan. Ya sudah, berarti yang dilibatkan dalam responden ini ya 8/2. 4/1. Bapak Ibu tidak perlu exact, tidak perlu presisi, tapi sekiranya mendekati dengan proporsi ideal yang ada di sekolah Bapak Ibu. Kemudian guru, kita berbicara ada yang pertama yang wajib itu adalah wali kelasnya dari peserta didik yang bertugas menjadi responden.
diwakilkan oleh kepala sekolah, tapi yang jadi catatan adalah pengisian oleh peserta didik dan pendidik itu mewakili dirinya sendiri, individu masing-masing. Tapi kalau pengisian oleh kepala sekolah itu adalah mewakili entitas satuan pendidikan. Jadi jawaban untuk yang diisi oleh sekolah itu bukan mewakili kepala sekolah secara sendiri, tapi secara umum mewakili jawaban dari sekolah. Jadi mohon kalau bisa juga dikerjakan bersama-sama karena pertanyaannya cukup rigid, cukup banyak. Ini jadi silakan diatur Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa mengerjakan sendiri ataupun menugaskan pejabat lainnya di sekolah. Itu untuk pengisian. Kemudian bagaimana pengisian? Untuk secara umum, untuk guru dan kepala sekolah bebas mengisi di mana saja sampai tanggal 31 Mei melalui perangkat pribadi, bisa laptop maupun PC. Tapi yang kita garis bawahi di sini, yang kita harus perhatikan adalah untuk siswa itu memang kita harus lakukan serentak di satu tempat Bapak Ibu ya. Jadi silakan bagi sekolah yang punya laboratorium komputer dengan jaringan internet bisa menyiapkan. Kalau misalnya ada 30, ya berarti bisa dilakukan satu kloter. Tapi kalau misalnya terbatas kurang dari 30, itu bisa diatur saja kloternya Bapak Ibu ya, bisa 2 kloter, bisa 3 kloter, menyesuaikan dengan kondisi sekolah Bapak Ibu masing-masing. Kalau misalnya Bapak Ibu dalam tanda petik misalnya tidak ada komputer di sekolah, nah itu ini kasus yang jarang ya Bapak Ibu ya, tapi kita juga berikan opsi bahwasanya memang tidak ada komputer. Ini harus jadi perhatian dalam tanda petik tidak ada, benar-benar tidak ada komputer. Itu bisa menggunakan gawai dengan catatan, gawai guru atau gawai siswa dengan catatan itu tidak memberatkan guru dan siswa dan tidak mengganggu aktivitas belajar mengajar di sekolah, dan tidak istilahnya ya, sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah. Jadi kalau misalnya ada sekolah yang tidak boleh membawa ponsel misalnya, dan kemudian memberikan kesempatan misal 1 hari untuk membawa ponsel untuk pengisian ini, diperbolehkan dengan catatan itu tidak yang pertama tidak membebankan sekolah, membebankan guru dan siswa, dan juga tidak menyalahi aturan yang ada di sekolah, disesuaikan saja. Kemudian Bapak Ibu, kami dalam salah satu pertanyaan di instrumen untuk siswa itu ada pertanyaan tentang tinggi badan dan berat badan. Jadi kami kemarin sempat mencoba, jadi banyak siswa kita yang ternyata tidak tahu tinggi badan dan berat badannya Bapak Ibu. Hanya sebagian kecil yang tahu persis. Sisanya itu kira-kira. Jadi 2 tahun yang lalu kira-kira berat badan saya segini. Nah, dan padahal itu kan salah satu ya informasi data diri itu penting ya untuk kita bisa menyesuaikan makan, berolahraga dan beraktivitas. Itu kan kita juga lihat dari BMI kita berapa. Jadi mohon nanti sekolah bisa menyiapkan timbangan dan alat ukur tinggi badan untuk yang 30 siswa tadi ya. Tapi kalaupun mau semua semua peserta didik di sekolah dipersilakan. Kemudian tadi kalau sudah ada lab komputer, kemudian anak-anak sudah tahu misalnya tinggi berat badan mereka dan informasi mereka dikumpulkan dalam satu tempat, kemudian cukup 1 orang pemandu dari guru, karena secara umum instrumen ini bisa diisi secara mandiri Bapak Ibu, tidak perlu pendampingan yang harus tiap meja didampingi, tidak. Jadi asalkan siswa itu mengisi secara jujur, secara mandiri, itu akan bisa diselesaikan dalam waktu 20-30 menit. Mungkin pertanyaan minor, kalau itu pun yang lebih sering bertanya siswa yang kelas bawah, SD, SMP beberapa, tapi SMA, SMK, kalau pengalaman kami di uji coba itu jarang ataupun tidak pernah ada pertanyaan yang secara skripsi. Kita juga sudah coba sesuaikan instrumen formulir itu sudah dengan keterangan-keterangan tambahan yang membantu. Jadi kalau misalnya siswa itu diminta saja untuk membaca semua petunjuk yang ada di dalam formulir. Jadi secara umum mereka akan bisa menjawab kalau mereka membaca dengan seksama. Jadi kuncinya memang literasi, membaca petunjuk dan panduan dan keterangan yang ada di formulir.
Jadi Bapak Ibu nanti bisa juga menyampaikan NPSN sekolah berapa, NISN sekolah berapa. Tadi kalau sudah mencatat tinggi berat badan berapa. Nah, kemudian silahkan tinggal siswa mengisi secara mandiri. Tinggal mengawasi mereka mengisi secara mandiri. Nanti 20-30 menit selesai. Silahkan kemudian siswa melanjutkan aktivitas belajarnya kembali. Itu secara umum untuk panduan pengisian survei, semoga tidak ada yang terlewat. Bapak Ibu, di surat yang sudah disebarluaskan ada